ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara Satu Kata Penuh Bakra Pasti Selalu di Hati. Mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Payabungan. Kembali lagi bersama kami di sini di Talk Show bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal bersama saya Feby. Dan kali ini kita akan mengangkat tema cegah stunting dengan 1000 HPK. Untuk menjawab pertanyaan apa itu 1000 HPK, mengapa dengan 1000 HPK dan apa itu stunting, di studio kita sudah hadir narasumber kita dengan Ibu Lesti Mafitri SE selaku Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dan ada Bapak Abdul Latif SMM, Technical Assistant Satgas Stunting Kabupaten Mandailing Natal. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya di hari ini ya, dan kita akan membahas mengenai cegah stunting dengan 1000 HPK. HPK itu apa sih sebenarnya Bu? HPK itu hari pertama kehidupan. Hari pertama kelahiran juga bisa? Enggak ya? Enggak, beda ya? kehidupan. Kelahiran dengan kehidupan itu beda. Pada lahir. saat sudah Lahir saja. Kalau kehidupan itu pada saat di dalam janin. Oh, jadi di dalam janin juga udah Yang termasuk ke dalam 1000, ya itulah dimasuknya dalam pencegahan, dalam angka pencegahan stunting ini ya. Mengapa dengan 1000 hari pertama kehidupan ini? Ada apa dengan 1000 hari pertama kehidupan ini? Oh gini, 1000 hari pertama kehidupan ini kan ini tolok ukur. Jadi 1000 hari pertama ini menentukan bahwa anak itu sehat ke depannya. Ini menjadi tolok ukur di mana dalam 1000 hari tersebut menjadi penentuan kesehatan dan kehidupan dia ke depan. Karena di 1000 hari itu dihitung dia dari mulai dalam kandungan, dari nol. Di dalam kandungan itu ada 9 bulan. Kalau dikalikan 30 ada 270 hari di dalam kandungan. Nah, udah 270 hari, maka untuk tahun pertama, di tahun pertama ada 365 hari. Itu tahun pertama. Untuk di tahun kedua ada 365 hari. Berarti ada 720 hari. Di luar, di dalam kandungan ada 270 hari. Totalnya itu ada 1000 hari. Inilah menjadi tolok ukur. Berarti sampai anak usia 2 tahun. 2 tahun kira-kira pas. Ya. Dan memang anjuran Rasulullah memang 2 tahun kan. Sesuai anjuran Rasulullah kan. Silakan. Dan stunting itu sebenarnya apa? Sebenarnya kita sudah sering ya, sering mendengar stunting itu apa. Mungkin masyarakat kita ada juga yang belum tahu sampai saat ini stunting itu apa. Stunting itu menurut Perpres di awal kita kira Sudah. sebulan yang lalu ya, kita dapat 2 bulan yang lalu. Menurut Perpres 72 tahun 2021, stunting itu memang gizi buruk sebenarnya. Secara gizi buruk. Gangguan pertumbuhan anak akibat apa? Akibat gizi kronis dan infeksi yang berulang. Kenapa dia? Apa sebabnya dengan stunting ini? Dia akan pendek, dia akan kerdil. Ada ukurannya, ada. Ukuran siapa yang membuat? Ukuran ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Seberapa tingginya dengan anak umur sekian, seberapa tinggi itu ada ukurannya. Jadi kalau udah kena stunting ini ya memang pendek, dia kerdil. Ini dia stunting itu sebenarnya. Tapi tambahan lagi ya. Iya, hanya silakan, Bu. Badan, berat badannya juga Iya. ukuran tertentu. Tidak hanya tinggi badan yang disebutkan sebagai stunting tadi. Iya. Dan kenapa harus 1000 HPK dalam mencegah stunting ini? Oke, saya Bu. Iya, Pak. Oke. Untuk memastikan upaya pencegahan stunting perlu menyasar kelompok apa ini sekarang? Ada kelompok di 1000 hari pertama ini. Apa dia kelompoknya? Kelompok ibu hamil. Itu tadi di awal saya bilang. Kelompok ibu hamil, kelompok ibu menyusui, dan anak itu setelah lahir. Jadi ada itu yang sebenarnya yang menjadi sasaran utama itu di situ. Jadi terkadang orang nanti lahir dulu baru kita kasih gizi.
Tidak sebenarnya. Padahal Dari dalam kandungan itu di nol itu sebenarnya begitu kita positif dinyatakan positif oleh dokter, maka kita sudah mulai memasukkan asupan gizi itu. Itu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan itu. Jadi di awal sudah ada 270 hari, ada 365 hari di tahun pertama, ada 365 hari lagi di tahun kedua. Berarti total dia 1000 hari 0 sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun anak itu. Itulah dia sebenarnya targetnya. Kenapa kita perlu khawatir dengan gizi buruk ini, Bu? Namanya juga gizi buruk ya. Jadi kan itu akan mempengaruhi bayi, ya kan? Tidak. Kalau yang namanya gizi buruk kita lihatlah. Kalau dulu itu ada yang namanya busung lapar. Iya. Mungkin salah satunya juga ke gizi buruk ya. Cacingan, termasuk. Iya. Jadi ini akan mempengaruhi otaknya anak ini, perkembangan di masa depan, di masa yang akan datang. Rasanya tidak hanya sekarang, tetapi nanti. Iya. Dan dampak stunting itu kepada kehidupan kita atau kepada anak itu apa aja nih, Pak? Ini banyak nanti Bu. Anak-anak ini kan dia akan mengalami atau mengidap penyakit degeneratif seperti kanker atau cancer ya kan, diabetes, obesitas. Obesitas ini Obesitas termasuk gizi buruk juga? jangan kita anggap, mohon maaf, jangan kayak ibu ini kan, ibu ini agak gendut sedikit kan, gitu kan, nampak kita anggapnya sehat. sehat. Dia anak-anak tidak, dia berlebih Bu. Kalau gitu. berlebih juga. Padahal pandangan orang kepada anak kita gemuk kali, senang kali ya. Oh enggak bisa, enggak itu. Ya, Jadi kita juga kadang sebagai ibu, pokoknya anaknya harus gemuk dulu nih. iya, tidak sebenarnya. Jadi memang ya idealnya itu ada, ya kan Bu. Silakan Bu, kalau memang menambahin silakan Bu. Amit, Pak. Iya, karena sesuai dengan tubuhnya, ya kan. Silakan Bu. Iya, tadi kan yang beresiko stunting itu maksudnya dampaknya gitu kan. Ya itu mungkin daya tangkap pola pikir, daya tangkap anak pada saat nanti di depannya atau dia sekolah misalnya, dia ada keterlambatan dan seperti itu. Baru perkembangan tubuhnya juga nanti kan tidak senormal yang biasanya. Iya. Tetapi ada satu contoh kasus seperti ini. Keluarga saya juga ada nih sebenarnya ya kan, bukan mau gembar-gemborkan, cuman hanya sebagai bahan pembanding saja. Pada saat dia bayi, memang kecil-kecil nih, gitu, ya kan? Beratnya kecil, kemudian tingginya juga nggak di bawah normal juga. Saya juga ngeliat ini anak adik saya Bermasalah kan? kok kayaknya stunting nih, gitu. Tapi tidak, ternyata pada saat usianya SD, sekarang aja udah kelas 6 SD malah lebih tinggi dari saya, perempuan. Terus di SD apa perlambatan perkembangan gitu ada? enggak, Ada jadi juga. di SD-nya juga dia peringkat 1, peringkat 2. Jadi maksudnya kayak gini, stunting itu tadi kan kalau dinyatakan stunting itu sudah jelas dia pendek, tetapi kalau pendek belum tentu dia stunting. Justru banyak tuh anak-anak yang pendek yang pas masuk sekolah juga pintar-pintar. Ya kan, jadi kita juga sebagai maksudnya saya menghimbau kepada masyarakat juga harus mewaspadai. Sebenarnya dari mana nih? Ternyata itu dari gizi, ya, maksudnya dari asupan gizi orang tuanya. Jadi jangan berpikir bahwa saya udah ngasih gizi nih yang banyak nih untuk anak saya di masa usia emas ini ya, karena masa usia emas ini kan ada di 2 tahun ini. Saya sudah ngasih gizi, ngasih susunya bagus, ngasih ini dan sebagainya, tapi kok kenapa ya kecil-kecil juga? Ternyata tidak, kita bisa ngelihat bahwa nanti pada saat dia masuk sekolah terbukti nih sudah ada. Jadi kita harus menunggu dulu nih pas udah besarnya dulu baru kita. Maksudnya begini, jadi jangan sia-siakan masa emas anak kita di usia 2 tahun, ya 0 sampai usia 2 tahun ini. Kita kita berikan asupan gizi yang bagus, nutrisi yang baik, termasuk ASI ya. Termasuk ASI. Luar biasa sih. Terus ada satu contoh lagi nih di Kecamatan Siabu ada ya, pernah saya lihat. Keluarganya mapan, gitu. Keluarganya mapan, kemudian pas begitu ditimbang 1 tahun 4 bulan, kilonya dia 5 kilo. Iya. Terus nggak aware gitu si ibunya tuh gimana ya, ngerasa biasa aja. Kan? Cuman bidan di sekitarnya begitu ada, dia kan demam, ke bidan, wah ini sudah tidak normal. Ternyata berapa usianya? 1 tahun 4 bulan.
timbangannya segitu. Ibunya pada pakai emas, pakai gelang gitu ya kan. Jadi maksud saya gini loh, jangan sia-siakan kita sebagai orang tua, sebagai ibu, buat apalah kekayaan kita kalau misalnya nanti dampak ke anak-anak kita ke depannya jadi tidak baik, seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita memang sudah bisa menjaga nutrisi, gizi, ya untuk ibu-ibu nih, jangan jangan merasa bahwa saya udah bisa nih untuk anak saya, enggak. Karena manfaatnya di masa yang akan datang akan kita dapatkan itu dari anak kita. Gitu. Tadi kita ngomongin ASI ya, kalau anak yang nggak ASI bisa termasuk, maksudnya bisa jadi stunting juga? Nggak juga ya Bu? Nggak juga, nggak semua begitu juga ya? Enggak. Tapi ASI itu penting? Penting. Dan ASI ASI pun untuk bagus ya kan, ASI baik karena di kita ya dalam agama Islam, juga kan minimal maksimal ya sampai 2 tahun. 2 tahun. Nah kan tetap 2 tahun kan. Itu anjuran Rasulullah kan. Iya benar. Ternyata di dalam kandungan ASI, saya seakan-akan peneliti nih Pak. Iya, Tapi iya. sebenarnya Apa, sih memang kalau kita bukan sudah- peneliti, saya pernah dengar ya kan. Pernah baca lah. Bahwa itu tuh pada saat dia melahirkan itu kan ada tetesan ASI yang pertama. warna Pertama. Kuning, Itulah imun yang Paling baik bagus. untuk si bayi, untuk tubuh bayinya itu. Vaksin gitu. pertama. Iya, vaksin Iya, iya. pertama lah itu ya. Terus yang saya lihat sih, yang saya tahu kadang nih di kota-kota besar itu kalau bayi begitu lahir kan biasanya sama kita kan langsung dimandiin, diapain. Kalau di kota-kota besar enggak. langsung Dia disuruh benar. dia mencari ke badan ibunya, mencari kemudian merangsang ASI-nya dia kan? merangsang ASI-nya juga, dan dia pasti akan mengarah ke ASI ibunya gitu ya. Tapi di sini nggak begitu. Di sini nggak begitu. begitu. Karena masalahnya anak aku juga nggak ada yang ASI. Oh, iya. Makanya aku kayak khawatir gimana gitu. Iya, memang sih ada penggantinya juga. Ada Karena kan penggantinya. diproduksi juga ya Pak. Iya. Susu khusus untuk kebutuhan yang ibunya mungkin tidak bisa memproduksi ASI dengan Iya. baik. Dulu saya juga Benar-benar. sama loh seperti itu. Jadi air susunya sedikit, tetapi saya masih tetap aja kasih, cuman ditambah nutrisi yang lain, campuran. Ada yang kalau misalnya nih masyarakat nggak bisa beli susu gitu kan ya, apa nih air tajin itu kan bisa kayak sebenarnya kan? lebih baik ya kan, dari situ juga kan ada kandungannya. Kemudian ya itu tadi, kalau yang memang tidak keluar air susunya ya ada apa namanya susu formula khusus untuk bayi. Itu kan ada tuh nanti 0 sampai sekian bulan. Iya, benar. gitu Iya, kan. ada. Nah itu memang ada kandungan yang sama dengan ASI ibunya. Jadi pinter-pinter ibunya Iya. aja yang melihat kandungan gizinya apa yang baik untuk bayi kita, yang baik untuk kita juga ya Bu ya. Iya, iya. Nah, apalagi nih yang bisa kita lakukan untuk pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita Oke. iklan dulu, setelah jeda iklan berikut ini tetap di 102,6 FM. Latest music.